Shalom, Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, karena Yesus Kristus lebih dahulu mengasihi saya. Bapak Ibu sekalian, saya mau membawakan pikiran kita sedikit memahami apa yang terjadi dengan semesta kita, alam semesta di mana Tuhan menciptakan kita. Judul saya, Saat Ilahi Menukar Pemain. Saya bukan mau membahas strategi politik, pergantian pimpinan, bukan pula untuk memasuki wilayah perdebatan ideologis. Saya berdiri untuk mengajak kita merenungkan sebuah realitas moral dan spiritual yang lebih dalam, sebuah konflik besar yang membentuk arah sejarah manusia. Pertikaian besar, konflik antara kebenaran dan kebohongan, antara kasih dan egoisme, antara kepemimpinan yang melayani dan kekuasaan yang memanipulasi. Konflik ini bukan sekedar narasi religius. Ini adalah kerangka moral untuk memahami krisis zaman. Seorang malaikat yang paling cantik, yang paling berkuasa, yang paling gagah, ciptaan yang pertama. Malaikat yang paling dikasihi oleh Allah. Malaikat yang paling dihormati oleh Allah. Karena sebagai ciptaan pertama, dia diberikan kuasa sepenuhnya untuk mengawal undang-undang dan hukum alam semesta. Dialah malaikat yang diberikan kuasa menaungi tahta Allah. Tetapi dalam pikirannya timbul pemikiran-pemikiran untuk bisa sama seperti Allah. Dia tidak melawan pemerintahan Allah. Dia tidak melawan Tuhan Allah. Tidak. Dia hanya ingin sama seperti Allah. Dan pemikiran ini dia bawa kepada teman-temannya. Kenapa cuma Tuhan Allah yang bisa? Kita juga bisa. Kita mau ingin sama seperti Allah. Krisis tabiat ini membawa masalah kepada alam semesta. Dia tidak menyerang secara langsung pemerintahan Allah, tetapi dia menyerang karakter Allah. Maka timbullah perlahan-lahan pengaruh itu semakin lama semakin besar, dan dia menyerang karakter Allah dan dia menuduh Allah. Allah yang tirani, Allah yang tidak adil, Allah yang tidak mengasihi. Konsep inilah yang dia bawa, dia sebarkan kepada teman-temannya para malaikat. Dia sudah menjelajah seluruh ciptaan untuk sampaikan semua rencananya. Dan dia tiba di bumi. Nah, menarik Bapak Ibu sekalian, dia tiba di bumi. Apa yang terjadi? Dia bertemu dengan ciptaan yang pertama di bumi ini. Adam sebagai raja di bumi ini, yang memerintah seluruh bumi ini, diberikan kuasa penuh oleh Allah Bapa. Dan dia mencerminkan seluruh kepenuhan kemuliaan Allah. Dia memberi nama semua binatang-binatang dan semua pohon-pohon yang ada di taman. Dan dia mengusahakan taman itu semakin indah dan semakin indah. Luar biasa. Dan malaikat ini datang ke sana. Dipikir bagaimana cara menjatuhkan Adam dan Hawa. Bertahun-tahun dia menggoda Adam, tidak bisa. Tidak bisa, tidak berhasil. Bertahun-tahun. Akhirnya dia berkeliling ke semua taman Eden yang ada di alam semesta ini.
semua dia gagal. Dan dia datang lagi kembali karena kita ciptaan yang pertama. Bumi kita baru diciptakan dibandingkan dengan bumi-bumi yang lain. Dia datang ke sini, dia goda lagi Adam dan Hawa. Akhirnya dia menjelma dia mengambil medium tubuh ular. Ular yang keemasan. Ular adalah binatang yang paling tinggi, ya, paling tinggi martabatnya pada waktu itu. Dia bisa terbang dan sayapnya adalah sayap keemasan. Kalau dia berkepak, wah, kilatan cahaya itu kemana-mana. Karena dia adalah binatang yang paling cantik, maka Lucifer masuk ke dalam media binatang ini. Dan binatang ini, ular ini, singgah di pohon pengetahuan baik dan jahat. Dari sana dia mengeluarkan suara, memanggil segala macam caranya untuk memanggil Adam dan Hawa. Kita berhasil, Bapak Ibu. Suatu ketika dengan kepakan sayapnya yang memancarkan cahaya keemasan itu, dia bisa memancing perhatian Hawa. Dan Hawa meninggalkan Adam untuk pergi menuju kepada taman itu. Sampai di sana, si ular itu berkata kepada Hawa. Kita buka di dalam Kejadian 3. Firman Tuhan mengatakan, tentulah Allah berfirman, jangan kamu makan buah dari semua pohon di taman ini. Bukan, itu adalah firman dari ular. Dia mengutip firman Tuhan, tetapi dia memutarwalikannya. Maka si Hawa menjawab, buah dari pohon-pohon di taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman ini, di mana ular ini sementara duduk di situ, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun sentuh, nanti kamu mati. Kita perlu meneliti apa sebenarnya firman yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa tentang pohon pengetahuan baik dan jahat ini. Kita lihat ayat Kejadian 2 ayat yang ke-16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, firman-Nya, buah dari semua pohon dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas, tetapi buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat jangan kau makan, sebab pada saat engkau memakannya engkau pasti mati. Firman yang asli mengatakan jangan kamu makan. Tetapi Hawa dalam pengaruh perdebatan dengan Lucifer, si ular yang sementara bertengger di pohon pengetahuan baik dan jahat, Hawa menambah firman. Jangan kamu makan ataupun sentuh. Apa yang dibuat ular? Di ular mengambil, dia memetik buah itu dan dia taruh di tangan Hawa. Waktu Hawa menerima buah itu, dia amat-amatilah buah itu. Sambil Hawa mengamat-amati buah itu, ular itu berkata, ayat 4, sekali-kali kamu tidak akan mati. Sebaliknya ayat 5, Allah mengetahui bahwa saat kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu, wanita ini, si Hawa,
Perempuan itu memandang dan melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan menarik untuk dipandang lagi. Lagi pula pohon itu diminati karena memberi pengertian. Buah ini nampaknya menjadi sumber inspirasi, membuat kita mengetahui lebih banyak. Nah, sekarang dia makan. Setelah dia makan buah itu, dia melihat nggak ada apa-apa, nggak ada yang mati, maka dia petik buah itu banyak. Dengan satu rangkulan, dia pergi kepada Adam. Adam, makan, enak. Saya menjadi lebih baik setelah makan buah ini. Dan Adam memutuskan untuk bunuh diri. Dia ambil buah dari tangan istrinya dan dia ikut memakannya. Dari pengaruh ular tadi, yang tidak mempercayai Allah, yang tidak mempercayai firman-Nya, akar permasalahan dari pikiran itu yang ingin menjadi seperti Allah sekarang menular kepada Hawa dan itu pun menular kepada Adam. Ini menciptakan krisis tabiat. Ini menyebabkan mereka jatuh dalam dosa. Sekarang mereka jadi bertanya, apakah otoritas ilahi itu adil? Apakah hukumnya membatasi atau justru melindungi? Apakah kekuasaan bersumber dari kasih atau dari dominasi? Apa betul Allah mengasihi saya? Apa betul Allah tidak membenci saya? Tapi saya sudah telanjang. Seluruh kepenuhan kemuliaan Allah hilang semata-mata. Dan Adam dan Hawa bugil. Dan mereka saling memandang. Inilah dia akibat makan. Dan mereka lari bersembunyi. Mereka membuat baju dari daun-daun. Dan Tuhan Allah datang. Tuhan Allah datang pada waktu jam 3 petang. Dia memanggil Adam. Adam, di manakah engkau? Adam, di manakah engkau? Allah begitu mengasihi Adam dan Hawa. Dan dia datang pada waktu mereka sudah jatuh dalam dosa. Dijawablah oleh Adam. Ketika aku mendengar suaramu di dalam taman, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, maka aku bersembunyi. Akibat dosa dia takut. Dan dia bersembunyi. Tuhan Allah tahu mereka jatuh. Siapa yang kasih tahu kau berdosa? Mari datang ke sini. Dan Tuhan mengambil domba ciptaan yang pertama. Domba yang pertama Allah ciptakan dan kepada Adam diberikan pisau untuk mengeluarkan, membunuh domba ini dan mengeluarkan darahnya. Dan Adam dengan tangisan, isakan tangisan yang paling pilu, domba kesayangannya harus dia bunuh setelah darahnya tercurah. Domba itu kejang-kejang dan mati. Tuhan mengambil darah itu dan mengoleskan kepada Adam dan Hawa untuk pengampunan dosamu. Tuhan menunjuk kepada anak domba Allah akan datang dari keturunan Hawa. Dari keturunanmu akan lahir Mesias yang akan mengangkut dosa isi dunia. Sekarang Adam dan Hawa sudah diampuni, tetapi dosa sudah masuk ke dunia. Dan domba sudah menanggung dosanya. Kamu sudah telanjang, maka Tuhan membuka
kulit daripada domba itu memakaikannya kepada Adam dan Hawa. Sekarang kamu sudah berbaju. Konflik, krisis tabiat, dan legitimasi kuasa. Mereka sudah tidak berkuasa lagi sebagai raja di bumi ini. Karena kekuasaan kerajaan itu diambil, dicuri, dirampok oleh si ular tadi. Pemberontakan ini menyebabkan krisis kepercayaan dan bertahun-tahun semakin berkembang dan berkembang menjadi krisis peradaban. Sekarang kita dapatkan hukum sudah dipisahkan dari keadilan. Kasih sudah dipisahkan dari kuasa. Otoritas dipisahkan dari moralitas. Bangsa-bangsa manusia bertambah dengan begitu cepat, bertambah hebat, dan berjalan bersama dengan perkembangan manusia itu, krisis kepercayaan menjadi krisis peradaban. Berkembanglah peradaban yang luar biasa jahat. Luar biasa jahat. Tetapi berita baiknya, Tuhan memilih umatnya. Catat baik-baik tadi, Lucifer melawan Allah dengan bukan melawan secara head to head, kemudian melawan pemerintahannya secara fisik, tidak. Dia melawan karakter Allah. Nah, sekarang Tuhan pilih, Tuhan sudah tahu masalah utama adalah karakternya. Memang manusia diciptakan dalam salam dan demut, dalam rupa dan karakter Allah. Tetapi karena karakter Allah itu dibenci, diserang oleh iblis, maka pada manusia ini Tuhan memilih umat pilihan untuk mengembangkan karakternya. Maka terjadilah perang semesta pada waktu Lucifer menyerang karakter Allah di sorga dan di bumi. Ada umat yang memelihara karakter Allah menjadi sumber masalah karena dia serang terus. Sesungguhnya kita, pada waktu kita mengasihi sesama kita, pada waktu kita menghormati sesama kita, pada waktu kita melayani sesama kita, pada waktu kita mengasihi orang yang membenci kita, mengasihi musuh kita, itu menggambarkan karakter Allah. Dan pada waktu kita mengembangkan karakter Allah, ingat ada musuh Allah di sana yang sangat benci dengan karakter Allah. Dunia sebagai arena tanggung jawab moral, mengembangkan karakter Allah adalah masalah selama si jahat itu berkuasa. Muncullah para pemimpin dunia yang mengembangkan karakter Allah. Dari Adam, Set, Enos, dan seterusnya sampai Nuh. Kemudian datang air bah untuk menghancurkan bumi ini. Tetapi memelihara mereka yang memelihara, mengembangkan karakter Allah. Nuh. Setelah Nuh, anak-anaknya mendirikan sekolah-sekolah nabi-nabi untuk munculnya para pemimpin-pemimpin rohani yang memelihara tanggung jawab moral. Kemudian muncul Abraham, bapak orang percaya. Kemudian Ishak, Yakub, semua tokoh-tokoh iman sebagai pemimpin yang memegang tanggung jawab moral, mengembangkan karakter Allah. Semuanya berlanjut, bergulir, berlanjut sampai tiba di suatu tempat di mana Daniel harus menjadi kesaksian moral. Daniel adalah
salah satu dari 3 pejabat tinggi kerajaan Medo-Persia. Medo-Persia itu berkuasa dari Mesir sampai India. Begitu luas. Dan masing-masing wilayah punya raja sendiri. Dari semua raja-raja itu, dipilihlah 3 orang yang sangat cakap, bijaksana untuk mengatur pemerintahan. Dan dari 3 itu, ada satu yang paling berkuasa, paling bijaksana, paling berakal budi, menjadi penasihat raja. Dia adalah Daniel. Dan dari seluruh raja-raja itu, mereka bersekongkol. Raja-raja Persia ini bersekongkol dan mulai kasak-kusuk bagaimana caranya untuk menghancurkan Daniel. Karena mereka tidak mau Daniel menjadi pemimpin bagi mereka. Akhirnya mereka pergi menghadap raja dengan usulan. Dia mengusulkan kepada raja, Raja, kami seluruh raja-raja ini sudah berkaisar, kami sudah bersepakat, kami sudah bermusyawarah dan kami bersepakat untuk menghadap raja. Bahwa dalam 30 hari ini, seluruh permohonan hanya boleh disampaikan kepada raja. Seluruh penyembahan hanya boleh disembah kepada raja. Seluruh pemberian persembahan diberikan hanya kepada raja. Tidak ada yang lain. Oh, dan nama itu juga mengatakan, bergegas-gegaslah mereka para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata, Ya Raja Darius, kekalah hidupmu. Raja dengan senang hati, sangat bangga. Oh, itu permintaan yang bagus. Itu bagus. Berarti bapak-bapak raja ini, ibu-ibu raja ini mengakui saya adalah penguasa di seluruh wilayah 120 kerajaan ini. Diserahkan cincinnya dan ditantanganilah piagam undang-undang yang mengatakan dalam 30 hari tidak ada orang boleh menyembah yang lain kecuali Raja Darius, Kaisar yang agung. Setelah Daniel mendengar bahwasanya sudah ditandatangani oleh Raja, bahwasanya dalam 30 hari tidak boleh menyembah siapapun kecuali Raja, sudah jam 12 siang, jamnya dia untuk berdoa, dan dia pergi ke rumahnya. Di kamar yang paling tinggi dia buka jendelanya ke arah Yerusalem dan dia pergi berdoa kepada Allah yang Maha Tinggi. Para raja-raja tadi, wakil-wakil raja itu, mereka pergi, mereka melihat. Kalau sekarang, kalau zaman sekarang mungkin mereka foto-foto itu. Oh itu, nah, kenapa itu Daniel sementara berdoa? Mereka bikin video. Tapi waktu itu tidak ada video, tidak ada kamera, jadi mereka catat semuanya. Pada jam sekian, pada waktu matahari, pada puncak kulminasi, kami mendapati Daniel sementara berdoa kepada Allahnya, meminta dan mempersembahkan persembahan kepada Allahnya. Hari berlalu dan besok pagi mereka datang lagi. Jam 9 Daniel berdoa lagi. Buka lagi jendela dan dia berdoa kepada Allahnya. Meminta supaya Tuhan mengirimkan umat-umatnya ini kembali ke Yerusalem untuk membangun Ka'bah. Karena mereka sudah tidak punya Ka'bah. Selama ini keputusan dekret oleh raja itu dihalang-halangi oleh para raja-raja yang memberontak ini. Sehingga sulit bagi dia, sulit bagi pelaksanaan perintah raja itu. Pada zaman Korea sudah pergi 50.000. Sesudahnya dekret juga dari Darius. Tetapi sangat sulit, tidak seperti yang diharapkan. Semua bisa pulang. Betul, Alkitab mengatakan mereka ada yang sudah jadi kaya, jadi tidak mau pulang lagi. Betul, tetapi intinya ada di sini. Ada raja-raja yang tidak mengizinkan dekret itu terlaksana sepenuhnya.
Jadi dia berdoa dengan doa syafaat untuk Yerusalem. Raja-raja tadi sudah mencatat dan mereka segera bergegas menghadap Kaisar atau Raja Darius. Masih pagi dan Raja Darius baru selesai sarapan dan mungkin olahraga, jalan-jalan, segar-segar. Kenapa itu raja-raja pada kumpul? Pengawal katakan, raja-raja mau menghadap. Oh, ya mari, sudah datang. Wah, datang mereka. Sangat serius wajah mereka. Sangat serius. Dan mereka berkata, ya Darius, kekalah hidupmu. Bahwasanya perintah raja dilanggar. Oh, siapa yang langgar? Daniel. Daniel? Oh iya, Daniel kan menyembah Allah yang hidup, Allah yang maha tinggi. Raja berdiri dari singgasananya dia berjalan. Berjalan berkeliling sana kemari. Dan dia pikir-pikir bagaimana caranya ya. Oh ternyata saya yang menandatangani kematian daripada sahabat kepercayaan saya. Para raja itu kompak menjawab, Tuanku, kekallah hidupmu. Tuanku sudah bersabda, undang-undang sudah dikeluarkan, dan undang-undang orang Media Parsia tidak dapat dilanggar, tidak dapat dicabut kembali. Raja berbalik, dia duduk di singgasananya, dia katakan, baiklah, pengawal jemput Daniel. Daniel muncul, diikat tangannya, dan dibawa ke lubang singa. Singa-singa ini sudah dilaparkan 7 hari. Dan kita ketahui singa punya kemampuan untuk meloncat 5 meter. Sampai 5 meter. Itu paling tinggi yang dia dapat loncat. Jadi artinya Lions Den itu, lubang singa itu harus minimal 5 meter jauhnya ke dasarnya. Supaya singa itu tidak bisa meloncat keluar lagi. Sudah maksimal dia. Daniel diikat dan dilempar ke dalam lubang singa. Pada waktu pintu lubang singa itu dibuka, singa-singa semua kan kelaparan itu. Mereka berkumpul di bawah lubang itu. Mata mereka liar melihat ke atas. Sangat buas. Dan Daniel dilempar ke atas kumpulan singa itu. Dia jatuh di atas singa-singa itu dan utuh, tidak patah kaki, tidak patah tulang belakang. Kenapa? Karena ada singa-singa yang menahan pada waktu Daniel jatuh. Saudara bisa bayangkan, saya sebagai dokter bedah, jatuh dari ketinggian 5 meter, kami punya ukuran minimal yang disebut tinggi itu adalah 1,8 meter. Di atas itu sudah disebut jatuh dari ketinggian. Dan ini 5 meter Bapak Ibu. Artinya tidak ada yang tidak, pasti patah tulang. Mau tulang kaki, tulang paha, tulang belakang, itu pasti terjadi. Tetapi oleh pertolongan Tuhan, Daniel jatuh di atas kumpulan singa-singa itu dan dia tidak apa-apa. Secara utuh dia di sana. Dan yang luar biasa, di luar ini musim musim salju, beku, dingin sekali. Di dalam sana Daniel dibungkus oleh singa-singa yang suhunya 40 derajat. Hangat di sana. Jadi Daniel setelah dia sudah jatuh ke dalam, diikatlah itu pintu dan dimeterai dengan meterai raja. Tidak boleh dibuka.
Dan Daniel tinggal di situ sepanjang malam. Gelap gulita, tidak ada lampu. Dia tinggal bersama dengan singa-singa itu. Anda melihat, di sini rencana menghancurkan karakter Daniel dilakukan dengan menghancurkan Daniel sendiri. Daniel dikatakan oleh Alkitab, disaksikan oleh semua raja-raja itu, tidak ada kekurangannya. Integritasnya sangat baik, luhur, tidak dijumpai cacat sama sekali. Dia sangat mengasihi semua orang, termasuk musuhnya. Dia mencerminkan karakter Allah. Dan karena itu, setan sangat marah menyerang Daniel menggunakan raja-raja pemberontak ini. Kita kembali kepada Raja Darius. Sepanjang malam dia bersedih, sangat sedih wajahnya. Wah, bagaimana saya punya tangan ini menandatangani pembunuhan temanku sendiri, sahabat yang kepercaya. Tidak ada yang lain yang bisa saya percaya kecuali dia. Begitu jujur, begitu baik. Dan dia gelisah sepanjang malam. Sana kemarin tidak bisa tidur. Subuh-subuh dia datang ke Lions Den. Pengawal ikut saya. Kita pergi ke sana. Suaranya serak. Daniel, Daniel. Apakah Allah yang kau sembah memelihara kau dari singa-singa itu? Daniel di lubang singa. Gelap gulita. Dia mendengar suara. Seluruh singa-singa terdiam. Mendengar suara raja itu. Oh, namanya dipanggil. Daniel berseru, "Ya Raja, kekalah hidupmu. Allah yang saya sembah sudah memelihara saya, menutup mulut singa-singa ini." Sepanjang malam saya berdoa dan singa-singa ini ikut berdoa bersama saya. Apa perintah raja? Pengawal, buka, buka tutupan itu. Setelah dibuka, keluarkan Daniel dan Daniel keluar. Diangkat keluar utuh, tidak ada celaka sama sekali. Tidak ada garisan, corekan atau garukan dari singa sekali, sama sekali tidak ada. Setelah Daniel sudah keluar, perintah berikut yang keluar dari mulut raja adalah tangkap raja-raja itu, masukkan ke dalam lubang singa, beserta dengan istri dan anak-anak mereka. Firman Tuhan mencatat, belum sampai ke dasar lubang singa itu, sudah remuk dan hancur semua raja-raja beserta dengan istri dan anak-anak mereka. Dimakan oleh singa yang lapar 8 hari. Lubang ditutup, mereka kembali ke istana kerajaan. Apa yang terjadi sekarang? Terjadi vakum kekuasaan. Raja-raja yang selama ini menghalangi orang Israel kembali ke tanah Kanaan sudah habis dibuang ke dalam lubang singa karena mereka memberontak. Raja Darius memilih raja-raja yang baru, pejabat-pejabat yang baru untuk wilayah yang sangat luas ini. Cerita seperti itu terjadi di dalam buku Daniel 6. Tetapi kita hanya boleh sampai di situ saja. Pernahkah kita berpikir
bahwasanya yang terjadi adalah Tuhan bergerak, malaikat Mikael bergerak melawan raja-raja Persia ini, mengganti seluruh raja-raja itu dengan cara Allah, sehingga misi Allah itu tidak bisa ditahan lagi. Semua rencana Allah harus terjadi. Bapak Ibu sekalian, dalam pergumulan kita setiap hari, jangan pernah lupa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sangat berkuasa, Allah yang adil, Allah yang benar, dan sangat mengasihi kita. Allah dapat membuat segala perkara untuk melaksanakan semua rencananya. Tugas kita adalah mari kita takluk di bawah kaki pencipta, di bawah tangan yang sangat melindungi itu, tangan pencipta dan penebus kita. Agar supaya semua rencana Allah itu boleh terjadi bagi kita dalam kehidupan kita. Tetapi cerita belum selesai. Konflik alam semesta ini, Allah sudah membuktikan dia melakukan pekerjaannya seperti caranya dengan waktunya dalam misinya, menyelamatkan manusia, rencana keselamatan. Puncaknya bukan sampai di Daniel saja. Benih perempuan tadi itu harus lahir. Dan Yesus lahir di sana, membawa misi keselamatan, menjawab solusi untuk seluruh puncak konflik krisis alam semesta. Allah tidak melakukan pekerjaan penebusan dengan cara yang bengis, perang melawan perang, tumbuk lawan tumbuk, pedang lawan pedang, api lawan api. Tidak. Yesus sebagai Adam yang kedua, dia mengangkut dosa seluruh dunia, menderita derita yang paling tinggi. Tidak ada penderitaan yang kita alami yang belum Yesus rasakan. Semua dia rasakan. Bahkan lebih berat daripada itu. Di Getsemani darahnya tercurah ke bumi ini. Darah pengampunan. Di Gabata darahnya tercurah ke bumi ini. Darah pengampunan. Di Golgota darahnya tercurah ke bumi ini. Darah untuk penghapusan dosa. Dia menanggung dosa sejak Adam dan Hawa sampai umat terakhir sebelum pintu kasih ditutup. Dia tanggung dosanya. Dan upah dosa adalah mati. Bukan mati biasa. Dorcas dibangkitkan dari kematian, tetapi mati lagi. Sambil menunggu Yesus datang kedua kali. Lazarus dibangkitkan dari kematian, tetapi dia mati lagi. Anak orang kaya di zaman Elisa mati juga, dibangkitkan juga. Setelah dia tua, dia mati lagi. Tetapi Yesus di kayu salib, hari Jumat itu, dia mati kekal. Menanggung semua dosa dan upah dosanya. Dia tanggung. Mati kekal. Jenazahnya hari Sabat beristirahat di kubur. Sepanjang Sabat beristirahat di kubur. Yesus pun dalam kondisi meninggal. Jenazahnya beristirahat pada hari Sabat. Dikubur. Tapi pada hari Minggu, hari pertama dalam minggu itu, Yesus bangkit dan bangkit kekal, tidak pernah mati lagi. Setelah dia mengampuni dosa
kita seluruh umat manusia. Saat ini dia bangkit untuk mengalahkan maut. Upah dosa sudah dikalahkan. Tadi dibawa semua ke kubur dan sekarang dikalahkan. Maut sudah dikalahkan. Dan Yesus adalah jawaban dari seluruh konflik alam semesta. Kepada Bapak, Ibu, dan saya juga. Kepada kita diberikan pengharapan untuk menjadi umat yang percaya kepada Kristus yang bangkit, bukan kepada manusia yang mati, kepada Kristus yang bangkit, yang sudah bangkit. Tapi dalam pengharapan itu kita diberikan tanggung jawab. Tanggung jawab untuk menghidupkan karakter Kristus. Konflik semesta ini jawabannya adalah menghidupkan karakter Kristus. Dan hanya karakter Kristus, hanya Yesus dengan darahnya yang menebus, dengan bilur-bilurnya yang menyembuhkan itu, yang melayakkan kita untuk tinggal di surga bersama dengan Allah. Bersama dengan seluruh malaikat-malaikat yang tidak pernah jatuh. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati kita semuanya dalam tanggung jawab membuktikan bahwasanya Allah yang kita sembah itu Allah yang benar, Allah yang mengasihi, Allah yang bukan tiran, Allah yang sangat mengasihi dan menyelamatkan kita. Tuhan memberkati pada waktu engkau memutuskan untuk mengikuti Yesus dan mengembangkan karakternya. Berbuah lebat di dalam Kristus. Kita berdoa. Tuhan Allah Maha Kasih, Bapa yang Maha Kuasa, Maha Hadir, dan Maha Mengasihi. Engkau tahu dan Maha tahu tentang pergumulan kami. Berikan kemenangan. Berikan kemenangan dalam setiap bagian kehidupan kami. Supaya waktu engkau datang kedua kali kami didapati sudah sempurna karena engkau bekerja menyempurnakan kami. Terpujilah Tuhan atas kebaikan-Mu, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Yesus. Amin.